Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Amma ba'd. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ibadah yang ibadah ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya. Bahkan ketika beliau wafat, para istri dan anak-anak beliau melanjutkannya, yaitu i'tikaf. Para ulama mengatakan definisi dari i'tikaf adalah mulazamatul masjid liqasdi taqarrub ila Allah. Berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai pendekatan dari mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau tidak mensyaratkan bahwa masjidnya harus masjid jami'. Masjid apa saja boleh dilakukan atau boleh dijadikan tempat untuk melaksanakan i'tikaf. Dan i'tikaf ini tidak memiliki aturan-aturan khusus. Yang penting masuk masjid niat i'tikaf, dia akan dapat pahala i'tikaf. Jadi meskipun seseorang tinggal di masjid, tidur di masjid dengan niat i'tikaf, dia dapat pahala. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa walau lahzah, walaupun sejenak, yang penting dia sudah berdiam diri di masjid dengan niat i'tikaf, maka dia dapat pahala. Di tengah pandemi COVID-19 ini, tentu menyelenggarakan program i'tikaf berjamaah di masjid sangat sulit sekali karena berpotensi terjadinya penularan. Maka oleh sebab itu, kita bisa siasati dengan mengikuti pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan i'tikaf cukup di masjid, tidak sebagaimana pendapat mazhab Malik yang mengatakan harus di masjid jami'. Cukup di masjid. Dan kalau kita ketahui bahwa para ulama salaf sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Az-Zahabi, mereka biasa menjadikan masjid-masjid kecil di rumah mereka untuk melaksanakan i'tikaf. Dan ini kita bisa contoh. Bahkan kalau kita baca kitab I'anatit Thalibin Syarah Fathil Mu'in, sajadah yang kita miliki pun bisa menjadi masjid bagi kita dengan niat ja'altu hadza masjidan. Saya jadikan itu sebagai masjid, maka jadilah dia hukum masjid. Orang haid dilarang di situ dan sebagainya. Dan kita sah untuk beritikaf di situ menurut pendapat dalam madhab Asy-Syafi'i. Dalam kondisi seperti ini, maka apabila kita ingin tetap mendapatkan pahala i'tikaf, kita siapkan ruangan musola kita menjadi masjid, kita niati sebagai masjid. Konsekuensinya adalah orang haid tetap dilarang di situ. Hukum-hukum masjid kita berikan di sana. Tidak boleh kita dalam keadaan najis masuk di dalamnya, tidak boleh dalam keadaan junub masuk ke dalamnya pula. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Zubaydi Al-Murtadha, ada yang membacanya Zabidi Al-Murtadha, dalam kitab Ithaf Saddatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Ya, masjid adalah rumahnya semua orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafalallahu liman ja'alal masjid baitah, dan Allah akan memberikan jaminan bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Dijamin apa? Ya, birrauh wa rahmati, dengan kasih sayang dan rahmat, wal jawazi ila sirat, dan bisa menyeberangi siratal mustaqim ilal jannah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sabda Nabi yang dikutip oleh Syekh Zabidi Al-Murtadha di dalam kitabnya tersebut. Oleh sebab itulah, karena pentingnya ibadah ini dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, jangan ditinggalkan. Meskipun kita mengikuti pendapat sebagian ulama yang memperbolehkan i'tikaf bukan di rumah tetapi di masjid, di tempat yang kita jadikan sebagai masjid. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.